dengan penuh harapan. Saya sekarang kawin lagi nih, jodoh saya ini yang paling utama nih. Dari dulu semuanya saya salah, ini yang paling bagus. Baru berpikir demikian, sebulan lagi mati kita, plek. Mati, kenangan yang kita bawa adalah tentang jodoh terakhir. Mati kita cari lagi orang yang kurang lebih seperti itu. Jodohnya untuk dalam kehidupan berikutnya. Tahu-taunya dia juga sama juga brengseknya. Keenam, matahari, bulan, dan api tidak lagi dibutuhkan untuk meneranginya. Setelah mencapainya, seseorang tidak lahir kembali di dunia benda. Itulah Paramdhama, tempatku yang tertinggi, kesadaran jiwa agung. Di sana nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada api lagi. Jadi kalau kita mengharapkan di sana kita bisa mendapatkan beef steak, nggak ada di sana. Karena badan kita juga nggak ada. Mau makan pakai apa? Mau makan pakai apa? Tadi saya dikasih tahu cerita, dia bilang, ya kadang-kadang saya pikir kalau orang sudah mencapai sorga di situ kan, di sana katanya banyak makanan, minuman, nggak ada yang habis gitu. Macam terus saya lagi tanya-tanya sama diri saya, ada toilet nggak di sana? Kalau nggak ada toilet gimana? Susah juga kan? Baru nggak kan? Kita kan nggak pernah bertanya, ini orang pemikir yang luar biasa loh. Dia bilang, saya pikir saya nggak bisa tidur semalaman. Tolong Pak Anand kasih saya pencerahan. Saya lagi dari dulu saya pikir di sana itu enak sekali. Ada makanan, minuman, dan macam-macam di sana. Tapi ada toilet nggak di sana? Nah, Krishna mengatakan nggak ada apa-apa, matahari pun nggak ada, apapun nggak ada. Yang ada adalah kesadaran murni. Makanya sulit menerima Krishna, dia nggak memberikan janji apa-apa. Dia nggak memberikan janji bahwa nanti kalau kamu sudah berbuat begini di sana macam-macam dapatnya. Macam-macamnya silakan Anda pikir sendiri macam-macamnya apa gitu. Ini enggak, dia bilang di situ nggak ada apa-apa. Matahari nggak ada, bulan nggak ada, api nggak ada, semuanya nggak ada. Yang ada syunyata, itu yang dikatakan oleh Buddha. Persis sama bahasanya. Alam semesta itu kekosongan abadi. Dan kita bingung kan? Kita bingung, kita datang ke sini mencari kesehatan disuruh kekosongan abadi. Pantes kalau nggak bingung, nggak benar juga. Harus bingung, harus bingung. Kita datang ke ashram ini mau cari kesehatan, tapi untuk mencari kesehatan pun, tetap kita harus mulai dari ketidakterikatan. Banyak sekali persoalan kita yang kita hadapi dalam dunia ini adalah karena keterikatan. Bekerja dengan sekuat tenaga. Kerja keras, kerja cerdas. Tapi kalau kita mikirkan terus-menerus, hasilnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Energi kita akan terbuang untuk memikirkan hasil. Malah kerjaan kita nggak beres. Ketujuh, jiwatma, jiwa individu yang berada di dunia, di alam benda, sesungguhnya bersifat abadi karena dia adalah percikanku. Ialah yang mengumpulkan dan berinteraksi dengan panca indera dan gugusan pikiran serta perasaan atau mind, yang semuanya adalah bagian dari prakrti alam benda. Jadi alam benda ini juga termasuk mind. Ini yang dikatakan oleh Krishna, kemudian 2000 tahun kemudian dikatakan oleh Buddha juga persis sama. Mind kita ini masih matter. Jadi kalau kita membaca buku-buku dari barat, mind over matter. Jadi mind itu menguasai matter. Krishna dan Buddha dua-duanya mengatakan bahwa mind itu masih materi. Mind itu masih matter. Dan dia terbuat dari bahan yang lebih halus, itu saja.
Itu saja. Ada bahan yang halus sekali, nggak kelihatan. Terbuat dari itu, tapi bahan tetap dia juga adalah materi, dan dia terbuat dari bahan juga, bahan baku yang sama. Ketika kita mati, sang jiwa ini kemudian membawa semua memori dari masa lalu. Membawa memori dari masa lalu masuk ke badan lain dan memulai lagi dari awal. Kedelapan, sebagaimana angin dapat membawa wangi atau aroma dari satu tempat ke tempat lain, demikian pula jiwa individu yang telah menguasai tubuh untuk beberapa lama, saat meninggalkannya dapat membawa pikiran serta perasaan dan indera persepsi ke tubuh lain yang hendak dikuasainya. Anak janin sudah mulai tumbuh dalam rahim seorang ibu. Dan orang yang mati ini, badannya sudah di situ. Mau diperabukan, mau dikubur, mau diapakan. Mau didispose dengan cara apapun. Jiwa ini seperti angin, listrik, air, listrik. Dia mengantar seluruh memori yang kita miliki, semuanya diantar ke dalam badan yang baru. Pikiran-pikiran, rasa kecewa, rasa tidak enak, rasa senang. Bayangkan, kalau Anda suka kawin cerai beberapa kali, misalnya. Sudah 3 kali, 4 kali kawin cerai. Ya. Yang 3-4-nya ini udah nggak dihitung lagi lah ya. Karena udah diceraikan kan. Tapi yang terakhir, dengan penuh harapan, saya sekarang kawin lagi nih, jodoh saya ini yang paling utama nih. Dari dulu semuanya saya salah, ini yang paling bagus. Baru berpikir demikian, sebulan lagi mati kita, plek. Mati, kenangan yang kita bawa adalah tentang jodoh terakhir. Mati kita cari lagi orang yang kurang lebih seperti itu. Jodohnya untuk dalam kehidupan berikutnya. Tahu-taunya dia juga sama juga brengseknya. Nah ini yang kekecewaan seperti itu. Ketika saat-saat kita mati, apa yang teringat nih? Apa yang teringat itu menjadi benih bagi kehidupan berikutnya. Jadi hati-hati. Guru saya selalu mengatakan, kalau mau fotonya bagus, senyumlah selalu. Sekarang sih digital, sekarang akan cari foto mana yang nggak bagus, langsung dibuang. Dulu kan nggak begitu kan? Foto mesti mahal kalau tiba-tiba matanya begini, ini foto. Banyak foto-foto. Saya juga punya banyak foto. Matanya lagi kemana, lagi ngantuk, tiba-tiba difoto. Jadi kalau mau fotonya bagus, tersenyumlah selalu. Biar nggak akan salah foto. Saat-saat terakhir tuh pikir sesuatu yang bagus lah. Kalau pikirnya tentang gadget, nanti jadi gadget lagi. Karena sekarang, ya, sekarang artificial intelligence tuh bisa. Kalau udah 5G, 6G bisa jadi gadget kita nanti. Sekarang kalau bagi Krishna sudah bilang sebelumnya, bagi Krishna badan ini gadget nih, yantra. Dia menggunakan istilah yantra. Yantra itu mesin. Jadi badan ini adalah gadget yang kita lagi pakai. Lagi dipakai oleh mind, persepsi, apa, dan listriknya adalah jiwa. Di badan ini juga gadget, jangan terlalu hebat gitu pikirnya, GR ya. Oh kalau gadget tuh cuma ini, saya bukan gadget, ini badan loh, ini manusia, saya manusia. Enggak, ini juga gadget. Cuma gadget ini namanya badan. Kalau gadget itu namanya laptop. Gadget itu namanya apa tuh? Tablet, namanya smartphone ya. Ini juga gadget badan. Itu aja bedanya.